Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Emiliana Febrianti Talaut dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Saweri Gading, Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Genre dalam Sastra Anak, Cerita Fantasi dan Realisme Sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah Sastra Anak. Langsung saja saya masuk ke penyajian materinya. Sastra anak berperan penting dalam perkembangan kognitif, emosional, dan karakter anak. Sastra anak memiliki beragam genre seperti sastra dewasa, namun disesuaikan dengan sudut pandang dan pemahaman anak. Dua genre utama yang menonjol adalah cerita fantasi dan realisme sosial. Cerita fantasi mengembangkan imajinasi anak, sedangkan realisme sosial membantu anak memahami realitas kehidupan. Sastra anak adalah karya sastra yang berorientasi pada sudut pandang anak, dengan topik yang sesuai dengan pemahaman emosional dan intelektual anak. Meskipun membahas masalah kehidupan universal, isinya harus tetap dalam jangkauan pengalaman anak. Sastra anak memiliki berbagai genre seperti sastra dewasa, namun dengan penyelesaian cerita yang jelas dan logika yang terjaga. Bahkan dalam cerita fantasi, secara umum, genre sastra anak terbagi menjadi fiksi, puisi, dan non-fiksi, dengan fiksi mencakup realisme berakar pada kenyataan dan fantasi berasal dari dunia khayalan. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materinya. Apa itu fantasi? Fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai angan-angan, khayalan, imajinasi, rekaan belaka, atau tidak nyata. Cerita fantasi memiliki ciri-ciri seperti jenis teks pada umumnya. Ciri-ciri cerita fantasi antara lain: pertama, bersifat fiksi atau tidak nyata. Kedua, alur cerita ada sesuatu seperti hal magic. Ketiga, latar dapat menembus waktu dan ruang. Keempat, keunikan yang dimiliki tokoh karena seperti memiliki kekuatan super. Kelima, termasuk cerita khayalan. Fantasi sebagai media melatih imajinasi kritis anak terhadap realitas sosial. Fantasi, khususnya melalui sastra anak seperti dongeng dan cerita fantasi, dapat menjadi media yang sangat kuat untuk melatih imajinasi kritis anak terhadap realitas sosial dengan cara yang aman dan menarik. Peran fantasi dalam imajinasi kritis. Cerita fantasi berperan penting dalam mengembangkan imajinasi kritis anak dengan cara: pertama, penciptaan jarak defamiliarization. Dunia fantasi yang tidak realistis, sihir, makhluk ajaib, hukum anak menciptakan jarak dari dunia nyata. Jarak ini mendorong anak berpikir kritis dengan membandingkan realitas cerita dan kehidupan nyata, serta menilai keadilan tindakan tokoh. Kedua, eksplorasi isu moral dan sosial. Meskipun bersifat fiktif, cerita fantasi mencerminkan isu dunia nyata seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan kekuasaan. Anak belajar menilai konsekuensi moral dari tindakan tokoh, mempertanyakan norma sosial yang mungkin tidak adil di masyarakat. Ketiga, pengembangan empati melalui karakter yang beragam, terutama yang tertindas atau berbeda. Anak diajak memahami perasaan dan sudut pandang lain sehingga empatinya meningkat. Sejauh mana efektivitasnya? Efektivitas fantasi dalam konteks ini sangat bergantung pada pendampingan dan metode penyampaian. Mendongeng atau membaca interaktif. Jika cerita dongeng atau fantasi disajikan dengan interaktif diikuti dengan diskusi yang memicu pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait etika dan konsekuensi, maka potensi untuk melatih berpikir kritis terhadap realitas sosial akan meningkat signifikan. Analisis unsur sosial. Jurnal-jurnal menunjukkan bahwa cerita fantasi memiliki ruang lingkup sosial yang mencakup elemen seperti kebudayaan, adat istiadat, norma, dan nilai. Dengan menganalisis unsur-unsur ini dalam konteks fiktif,
anak akan mengembangkan kemampuan analitis dan kritis terhadap realitas sosialnya. Salah satu contoh sastra anak bergenre fantasi yaitu Harry Potter. Harry Potter karya J.K. Rowling merupakan karya sastra anak bergenre fantasi yang berperan penting dalam mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan pemahaman moral anak-anak. Melalui dunia sihir yang kaya dan petualangan Harry Potter, anak-anak diajak berlatih berpikir abstrak dan memahami nilai-nilai kehidupan dengan cara yang menyenangkan. Cerita ini juga menampilkan kompleksitas karakter dan moralitas, di mana tokoh-tokoh tidak hanya digambarkan sebagai baik atau jahat secara mutlak, tetapi memiliki latar belakang dan motivasi yang mendalam. Hal ini membantu pembaca muda memahami berbagai sudut pandang dan dilema etis dalam kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke realisme sosial. Apa itu realisme sosial? Realisme sosial adalah suatu aliran yang berfokus pada hal-hal yang membahas terkait problem sosial, yang biasanya menyangkut pertentangan kelas, penderitaan masyarakat, ketidakadilan, penindasan, dan sebagainya. Di dalam sebuah karya sastra, khususnya drama, aliran realisme sosial memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pemeran utamanya biasanya adalah para kaum kelas bawah proletariat, seperti rakyat miskin, buruh, gelandangan atau pengemis, petani, dan sebagainya. 2. Akting yang ditampilkan seperti sebagaimana yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. 3. Aspek yang dijangkau secara visual di dalam pertunjukan pementasan tidak berlebihan, tetapi disesuaikan dengan yang terjadi di dalam dunia nyata di tengah kehidupan masyarakat, mulai dari tata panggung, kostum, riasan para pemeran, dan sebagainya. 4. Pembahasan utama yang ada di dalam keutuhan cerita diangkat dari kenyataan di kehidupan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh cerita atau film yang mengandung unsur realisme sosial, yaitu Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata adalah contoh novel anak Indonesia yang diangkat menjadi sebuah film menceritakan perjuangan sekelompok anak di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi. Film ini memberikan manfaat dalam mengembangkan empati, motivasi, dan kesadaran sosial pada anak-anak. Melalui kisah perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Belitung untuk mendapatkan pendidikan, anak-anak pembaca diajak untuk mengapresiasi nilai pendidikan dan menyadari privilege yang mungkin mereka miliki. Laskar Pelangi baik untuk anak-anak karena menyajikan inspirasi dan motivasi melalui tokoh-tokoh yang relatable dan perjuangan yang otentik. Cerita ini juga memperluas wawasan anak-anak tentang realitas sosial ekonomi yang berbeda di Indonesia, mengembangkan kesadaran dan kepekaan sosial mereka terhadap ketimpangan yang ada. Selain itu, novel ini menanamkan rasa cinta terhadap tanah air dan kekayaan budaya lokal Indonesia melalui penggambaran latar belakang alam dan budaya Belitung yang kaya. Teman-teman, sekarang kita sudah di penghujung akhir materi. Di sini dapat disimpulkan bahwa genre dalam sastra anak, khususnya cerita fantasi dan realisme sosial, memiliki peran yang saling melengkapi dalam perkembangan anak. Sastra anak harus selalu mempertimbangkan sudut pandang dan jangkauan pemahaman anak. Cerita fantasi berakar pada unsur-unsur yang mustahil secara realistis, berfungsi utama untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas anak, serta memperkenalkan nilai moral melalui konflik kebaikan dan kejahatan. Sebaliknya, realisme sosial, social realism menyajikan peristiwa dan isu-isu yang mungkin terjadi dalam kenyataan, berperan penting dalam menumbuhkan empati, pemahaman diri, dan kesadaran sosial anak terhadap kompleksitas hidup. Keduanya sama-sama valid dan esensial dalam membentuk pribadi anak yang seimbang antara khayal dan kedewasaan emosional dalam menghadapi realitas. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama penyampaian tadi terdapat kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.